untuk waktunya menyampaikan tentang sosialisasi JKK bagi kawan-kawan semuanya. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak-Bapak. Ya, tunda ya suaranya nih. Itu fotonya hilang, Bu. Ya, soalnya anak saya suka bolak-balik. Iya, siap. Nggak apa-apa, di off aja ya Pak. Ya, Anak saya kelihatan di belakang. lanjut Ya. aja. Baik, yang saya hormati Pak Oli selaku perwakilan daripada Kemenak Kota, Pak Heri selaku koordinator, serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Terima kasih pada siang ini saya diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan yang khususnya untuk menindaklanjuti MOU yang telah kita lakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemenak Kota. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu saya akan menjelaskan singkat mengenai program apa aja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa bedanya dengan BPJS Kesehatan. Karena kita seringkali masih menganggap bahwa BPJS itu kalau kita bicara mengenai BPJS pasti kita image-nya itu ke BPJS Kesehatan, padahal sebenarnya BPJS itu ada dua. Yang pertama yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini dulunya adalah Askes, di mana diperuntukkan untuk khusus yang PNS. Tapi untuk saat ini setelah menjadi BPJS Kesehatan, maka mencakup semua rakyat Indonesia, baik itu PNS, non-PNS maupun umum. Kemudian yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini dulu bernama Jamsostek, di mana diperuntukkan untuk pemberi kerja dan yang melakukan pekerjaan atau tenaga kerjanya. Nah, bedanya BPJS Kesehatan itu diperuntukkan untuk pengobatan. Pengobatannya itu mencakup tenaga kerja dan seluruh anggota keluarganya. Biasanya kalau untuk pendaftarannya itu yaitu mencakup 1 kakak. Sedangkan kita BPJS Ketenagakerjaan itu adalah memberikan perlindungan hanya kepada yang bekerja. Artinya tidak mencakup anggota keluarganya, tetapi hanya meliputi yang bekerja saja. Nah, kemudian apa sih manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan itu? Apa aja yang program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan? Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya mempunyai 4 program. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan pensiun, dan yang keempat yaitu jaminan hari tua. Nah, untuk MOU dengan Kemenak Kota itu hanya mencakup tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, untuk enaknya ya Pak, kalau saya maunya itu kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan langsung aja ya Pak. Siap. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, kecelakaan pertama ya, program pertama yaitu mengenai jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Jadi cakupan kecelakaan kerja ini yaitu kita berangkat dari rumah sampai ke lingkungan kerja, kemudian dari lingkungan kerja kembali lagi ke rumah, dan tidak menutup kemungkinan itu di luar jam kerja apabila ada surat penunjukan dinas. Jadi kalau misalnya ada surat penunjukan dinas untuk keluar kota ataupun di wilayah-wilayah dan jam di luar jam kerja, maka itu masih mencakup untuk perlindungan kecelakaan kerja. Seperti itu. Kemudian manfaat apa yang kita terima daripada kecelakaan kerja itu, yaitu yang pertama yaitu manfaat daripada kesehatannya, kemudian yang kedua yaitu santunan. Nah, manfaat daripada kecelakaan kerja ini apa saja gitu. Nah, kalau kita melakukan kecelakaan kerja, kita itu harus melapor yaitu 2 kali 24 jam.
Jadi laporan dari kecelakaan itu dapat dilakukan via WA maupun via telepon. Kemudian nanti untuk kelengkapan berkasnya itu bisa menyusul. Yang jelas kalau terjadi kecelakaan kerja itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Nah, di mana untuk berobatnya? Berobatnya itu kalau kita kecelakaan kerja, ini perbedaan kita dengan BPJS Kesehatan, di mana kalau kita tidak mengenal kelas. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja, itu kalau di rumah sakit pemerintah kita di kelas 1, kemudian kalau di rumah sakit swasta kita di kelas 2. Kita hanya mengenal itu saja. Jadi kalau di rumah sakit pemerintah kita di kelas 1, kemudian di rumah sakit swasta kita kelas 2. Dan kecelakaan kerja itu apabila nanti ternyata harus memerlukan rujukan ke rumah sakit yang lebih mempunyai fasilitas lebih, maka pihak kita akan mengeluarkan rekomendasi untuk rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk. Nah, pengobatannya mencakup apa saja? Pengobatan kita itu kalau untuk kecelakaan kerja itu unlimited Bapak Ibu sekalian ya. Dimana pengobatannya itu dari awal kejadian sampai dengan dinyatakan sembuh oleh dokter penasehat kita. Dimana pengobatannya itu kalau memang harus melakukan tindakan gitu, semua tindakan, biaya tindakan dan pengobatannya segala macam itu 100% itu dari kita. Nah, kalau misalnya kecelakaan itu dari tempat kejadian sampai ke tempat yang akan dilakukan pengobatan atau di rumah sakit itu memerlukan biaya pengangkutan, maka kita ada biaya pengangkutan. Kalau untuk di darat itu maksimal 5 juta, kemudian kalau laut 2 juta, dan udara itu 10 juta. Nah, itu Bu Eni, suaranya ter-unmute. Bu Eni, suaranya ter-unmute, Bu Eni. Ya. oke, sudah? Ya, silakan. Apa mana ya? Ya. Jadi kalau untuk kecelakaan itu, saya ulang lagi, kecelakaan itu kalau di rumah sakit pemerintah itu di kelas 1, dan kalau di rumah sakit swasta itu 2. Dan kita juga ada bantuan untuk alat transportasinya, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara dengan limit daratnya itu 5 juta rupiah, kemudian yang laut 2 juta rupiah, dan udara itu 10 juta rupiah. Jadi untuk pengobatan kecelakaan kerja, Bapak Ibu sekalian, itu mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pengobatannya. Nah, nanti kalau seandainya memang dibutuhkan untuk setelah hasil daripada diagnosa dokter penasihatan diperlukan alat bantu dengar, maka kita nanti ada penggantian untuk alat bantu dengar, penggantian kacamata, dan penggantian gigi tiruan jika memang diperlukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini kita istilahnya meninggal dunia yang diakibatkan bukan oleh kecelakaan kerja. Jadi bila nanti untuk kasusnya apabila meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan meninggal dunia karena sakit gitu. Nah, manfaat yang diperoleh daripada kematian ini yaitu santunan kematian sebesar 20 juta, santunan berkalanya 12 juta, dan biaya pemakaman 10 juta. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian sudah menjadi anggota kita minimal 3 tahun, maka ada manfaat tambahan yang diberikan yaitu bagi tenaga kerja yang meninggal dunia, yaitu bantuan beasiswa untuk 2 orang anaknya dari jenjang TK atau SD sampai dengan perguruan tinggi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya? Oke, nah manfaat daripada jaminan kematian itu, manfaatnya itu diberikan kepada ahli warisnya. Nah, jenjang ahli waris ini adalah yang pertama yaitu janda atau duda, kemudian dan anak, kemudian yang kedua orang tua, 3 saudara kandung, yang keempat mertua, dan 5 pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya. Maaf ya, ada selingan sedikit. Sebentar ya, Nak. Jeda iklan. Jeda iklan dulu, ada yang nangis. Di luar dulu ya. Rame.
Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, lanjut. Sedikit, Bu. Mantap. Untuk di kabupaten itu BPJS sudah berapa persen berjalannya untuk penyuluhan non-PNS? Kalau untuk di kabupaten itu kemarin baru selesai MOU dengan Kabupaten Seluma. Kalau yang di Bengkulu Tengah itu sudah masuk dari tahun 2020, Pak. Nah, kalau yang di Bengkulu Selatan sudah, kalau di Kaur masih proses MOU. Bejang Lebong kemarin sudah ya? Bejang Lebong sudah, kebetulan di kantor kita yang di Curup ya. Ya. Kendalanya kira-kira kalau di kabupaten apa, Bu? Sama dengan kami, enggak? Kendala apanya nih? Ya, Kalau kan, sejauh ini sih, kenapa Pak? ya kalau kita kan ini terkendala kelambatan daripada penyetoran itu ya, preminya ya. Kalau kendala sih kalau di Bengkulu Selatan sih nggak ada. Kalau di Benteng ini karena penyuluhnya itu tidak dikoordinir ya, jadi pembayarannya itu ada yang lancar, ada yang macet gitu kan. Nah kalau yang di provinsi kan karena dia cuma yang di kantor aja, kalau sampai saat ini sih lancar-lancar aja Pak. Mudah-mudahan ini ke depan di kota udah lancar juga ini, sudah dengar semua kan? Iya. Koordinator di kecamatan. Iya. Ayo Bapak Ibu ini mumpung kita Zoom meeting, kalau ada yang mau ditanyakan biar sama persepsinya gitu. Ya, Untuk kendala pembayaran mungkin Bu, coba yang dipermudah. Apa selain lewat mobil banking, ATM? Ya. Mungkin Bu ini yang semalam kita telepon, mungkin sahabat ini pengen tahu nih kawan-kawan, apa bisa manual kemarin untuk sementara ini? Oh iya. Bisa disampaikan. Boleh. Nah itu kan sebenarnya di penetapan iuran pertama itu sudah saya kasih tahu ya bank-bank yang ditunjuk untuk dapat melakukan pembayaran. Tapi kalau memang ada kendala mengenai pembayaran, kalau untuk saat ini boleh dikolektif, nanti ke kantor boleh gitu. Dikolektifkan aja untuk sementara sambil nanti kalau memang sudah paham nanti untuk tata cara pembayarannya bisa dengan mandiri. Nah apalagi kemarin kata Pak Heri mau langsung ini ya misalnya untuk berapa bulan gitu ya. Nah memang enaknya dikoordinir karena kan iurannya nggak seberapa ya Pak. Iurannya itu kalau nggak salah 5.400 ya dengan pedoman 1 juta ya. Ya betul. Ya. Nah kalau 5.400.000 mungkin ya dibayar untuk sekali 6 bulan kan kayak gitu kan biar nggak bolak-balik kantor juga kan. Ya. Jadi sepertinya kayaknya anggota PAI ini ada masih simpang siur daripada masalah iuran ini. Ada yang mengatakan per bulan ini ada 250.000, enggak. Jadi tolong dijelaskan masing-masing koordinator pada penyuluhnya. Cuma itu 5.400 1 bulan. Alangkah baiknya kalau enggak merepotkan itu bayarkan sekaligus sampai bulan apa kan terakhir. Jadi kita enggak mikir itu lagi. Jadi ya silakan. Gimana Pak Eri? Jadi begini, Kakanda, semalam kan tempat kalau kita diskusi dengan Bu Eni, ya insya Allah biar lebih kolektif itu mulai dari dari 1 September kan. September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Jadi 4 bulan kita bayar dulu sampai Desember. Jadi insya Allah juga tidak begitu memberatkan kawan-kawan ya, insya Allah. Itu ada yang bertanya itu Bu Eni tentang BPJS Ketenagakerjaan. Suaranya nggak terdengar. Ya, gimana Bu? Suaranya nggak kedengaran. Itu Bu Eni ada kawan-kawan yang bertanya itu tentang BPJS Ketenagakerjaan gitu, yang mereka sudah punya itu gimana katanya? Oh di chat ya, bentar. Ya. Ya, jadi Bu Eni ada beberapa kawan kita semalam juga menyampaikan ada beberapa yang sudah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan ya. Iuran itu ada yang bervariatif kan, ada yang 100.000 kan. Nah, jadi teman-teman bertanya apa bedanya dengan yang kita gitu kan. Yang semalam juga saya sampaikan dengan Bu Eni seperti ada yang mengatakan di grup itu kartu Indonesia Sehat KIS gitu, bedanya apa gitu kan. Kemudian juga ada yang lain. Sehingga ini teman-teman nih biar nggak gagal paham gitu kan.
biar semuanya mengerti, memahami. Iya, boleh. Gitu. Mungkin bisa diulas kembali. Boleh. Jadi gini, perlu dipastikan lagi kepesertaannya itu. Kartu yang mereka punya itu kartu BPJS Ketenagakerjaan kah atau BPJS Kesehatan? Karena di sini kan seperti yang saya jelaskan di awal itu kan berbeda fungsinya. Nah, jadi perlu dipastikan dulu bagi rekan-rekan sekalian, kartu yang dimiliki itu BPJS Ketenagakerjaan kah atau Kesehatan, seperti itu. Karena kalau misalnya iuran 100.000 kayaknya kita nggak ada gitu. Jadi perlu dipastiin dulu itu BPJS Kesehatan itu dia. Ini Bu Eni kami share ya ke WA pribadi ke Bu Eni ya, contoh bentuk kartunya. Kalau yang sudah punya BPJS Ketenagakerjaan gimana tuh Bu Eni? Double ya dapat fasilitas. Karena itu di grup tuh ada kawan katanya sudah punya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah dua-duanya sudah punya kan? Ya, kalau tadi sudah kami bilang jadi dari awal bahwa kita penyuluh agama yang dipayungi oleh Kementerian Agama. Kalau ada program itu kita ikuti secara bersama lah. Jadi kita kesampingkan dulu yang itu, nanti kita ikuti program dari Kementerian Agama ini. Kan nggak rugi juga dan tidak sia-sia. Jadi fasilitas itu tetap dapat. Gitu. Betul. Ya, Bu Eni, halo Bu Eni. Gangguan sound ya. Nah, ini dengan Bapak siapa ini? Bapak Hartawan Hadi ya. Nah, Bapak Hartawan Hadi ini terdaftarnya itu melalui instansi apa ya, Pak? Kalau setahu semalam waktu kita komunikasi, beliau itu kerja di pabrik gitu kan. Oh, ini bentar, saya buka aplikasinya. Iya kan. Oh, Pak Hartawan ini kerja di Kotaku ya, Kotaku Provinsi Bengkulu. Iya. Ya, nah mengenai ini Pak Hartawan ini kan kerja di Kotaku. Nah, kalau untuk kepesertaan itu bisa 2 kalau memang dia mempunyai lebih dari 1 pekerjaan. Dalam arti kata, kalau misalnya memang terjadi suatu kecelakaan kerja nih, misal jadi kecelakaan kerja nanti kan itu ada kronologis kejadian. Di kronologis itu kita nanti dilihat dulu dia kepentingannya itu mau ngapain gitu. Kalau ternyata dia terdaftar di Kotaku tapi terjadi kecelakaannya itu mengenai berhubungan dengan penyuluh, itu kita nggak bisa cover karena peruntukannya beda. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya dia kecelakaan, istilahnya dia terdaftarnya cuma di penyuluh dan tidak di Kotaku, kalau kecelakaan terjadi berhubungan dengan pekerjaan di Kotaku, itu kita juga nggak mengcover. Karena kalau kecelakaan kerja itu kita kronologisnya tergantung dari tujuannya apa gitu, mereka melakukan apa gitu. Jadi sebenarnya kalau 2 nggak apa-apa Pak. Nah tapi kalau yang di Kotaku ini bapaknya ikut yang tabungan ya, makanya dia mungkin iurannya itu yang 148.000 karena dia ada tabungan hari tuanya. Oh gitu. Ya, iya. Baik, sudah jelas. Barangkali yang lain, kawan-kawan, Pak Haji Evan, teman-teman yang ingin bertanya dengan Bu Eni silakan. Ya, yang masih ada keraguan, yang sedikit masih kurang paham ya, tentang perbedaan jaminan kesehatan yang lainnya dengan BPJS yang kita punya, ya, dengan program dari BPJS yang saat ini sudah disampaikan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Kando Jihad, silakan. Ya, halo Bu Eni, assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Gak ada gambarnya nih, Kando, gambarnya mana? Biar kelihatan gagahnya. Enakan ini, jadi nantikan aja. Silakan. Lanjut. Kedengaran suaranya, lanjut. Kita sudah mengikuti ini di Basnas ya, provinsi BPJS. Boleh nggak itu dalam kasus ini itu atas nama kakak, jadi anak istri kita ngikut semuanya dalam program ini. Ya, gimana Bu Eni, kedengaran suaranya? Kedengaran Pak? Oke, gimana? Bisa diulas kembali, Kando Jihad, pertanyaan?
Jadi saya kan sudah ngikut juga itu di BPJS Basnas provinsi. Sudah ditanggung sama lembaga. Kalau saya daftar di program ini mengatasnamakan kakak, katakan saya itu, jadi anak dan saya ikut juga, boleh nggak itu? Itu gimana caranya? Oke, silakan Bu Eni Baik. dibantu. Iya baik. Kalau untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini Pak berbeda dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau tenaga kerja ini hanya bagi pekerjanya, jadi tidak mencakup anggota keluarga. Jadi kalau yang mendaftarkan itu memang khusus tenaga kerja aja. Iya. Gimana? Kan Jihad, jelas. Ayo, Nias. Jadi Bu Eni, untuk pembayaran tadi bisa ya kita kolektifkan, kemudian kita antar ke kantor ya? Bisa. Boleh untuk sementara, kalau memang kendalanya di masalah pembayaran, bisalah untuk sementara. Itu Bu Eni kalau bayar sendiri bisa nggak? Itu kan ada misalnya ratusan ban, tadi ada 8 orang. Ini yang bayar cuma 1 orang, ya. Gimana kira-kira? Terganggu nggak sistemnya? Nggak bisa, karena dia namanya ada satu ini kan, satu kecamatan. Jadi semuanya harus bayar ya? Iya. Kalau satu-satu nggak bisa, karena dia itu apa namanya, kodenya itu kan satu. Ya. Jadi kita sepakati aja bersama agar program ini tetap jalan dengan tidak memberatkan kita iurannya. Jadi setiap koordinator per kecamatan itu setiap bulan sebelum masuk bulan itu sudah mengumpulkan dari anggotanya itu kan 5.400 per kepala. Jadi bisa di-store manual. Itu per kecamatan bisa ya di-store. Ya, betul. Jadi kita sepakat aja seperti itu nanti. Mohon dibantu koordinator tiap kecamatan. Ya. Siap. Siap. Pak Haji Pantu sekaligus biasanya mau selesai. Ya, sampai 4 tahun bila biasanya langsung. Kayaknya masih nyambung 4 tahun juga. Bu Eni, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, mungkin bisa disampaikan klaim itu nanti gimana kalau ada yang kecelakaan, misalnya gimana? Bisa disampaikan ulang Bu Eni. Teknisnya seperti apa? Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya terjadi suatu kecelakaan kerja, maka perwakilan daripada masing-masing itu ada yang melapor ke kita. Jadi prosedurnya itu harus lapor maksimal 2 kali 24 jam. Nah, kalau memang terjadi kecelakaannya itu di dekat rumah sakit yang kita rujuk, kalau sekarang ini di Bengkulu ini bisa ke rumah sakit Kaflesia, Tiara Sela, rumah sakit M. Yunus dan Bayangkara itu sudah bisa. Jadi kalau misalnya memang terjadi kecelakaan, itu kita bisa langsung ke rumah sakit yang dirujuk dengan menunjukkan kartu kita ke bagian administrasinya. Nah, nanti semua biaya-biaya pengobatannya itu pihak rumah sakit yang menagih ke kita. Jadi tidak ada lagi pembayaran sendiri gitu. Kecuali kalau itu tidak di tempat rumah sakit yang kita rujuk atau kerjasama, itu nanti sistemnya reimburse. Seperti itu. Tapi yang paling utama harus lapor dulu ya, maksimal 2 kali 24 jam. Sedikit Bu Eni, ada pertanyaan sedikit. Itu kecelakaan itu harus di dalam jam kerja atau kalau penyuluh ini kan nggak jelas jam kerjanya, malah kadang kerja juga nyuluh kan, subuh juga nyuluh. Nah, jadi kalau 24 jam dalam mengadakan penyuluhan itu bisa ditanggung nggak dari BPJS tenaga kerja yang sudah mereka sepakati? Maka itu nanti kita kan ada pemberitahuan tuh dari koordinatornya, misalnya kecelakaan kerja itu di luar jam dia mengapain, itu kan biasanya kan ada surat penunjukan ya, makanya nanti ada kronologis kejadiannya seperti apa, istilahnya ada surat tugasnya gitu Pak. Ya. Bisa. Jadi antara koordinator harus ya mengetahui lah kondisi kawan-kawan. Nanti kalau ada yang kecelakaan harus segera menyampaikan ke BPJS. Ya, Bu, ini berarti nanti setiap para pesertanya kan diberikan kartu ya, ada kartunya Ibu? Ada kartunya. Ya. Nah ini Pak, ada yang bertanya kayaknya di chat ya. Oke nih Bu, silakan Bu.
Iya, untuk bantuan BPJS ada bantuan dari pemerintah yang penghasilan di bawah 2.500.000. Iya, betul sekali. Untuk saat ini kita ada bantuan pemerintah itu sebesar 1 juta. Kalau tahun kemarin itu 2,4 untuk masing-masing tenaga kerja semua peserta BPJS tenaga kerjaan. Nah, kalau untuk tahun ini kita dapat biaya bantuannya itu 1 juta hanya untuk wilayah PPKM 3 dan 4 dan kebetulan untuk saat ini wilayah Kota Bengkulu dan tapi berhubung Kemenak Kotanya belum terdaftar jadi nggak dapet. Wah, Tapi itu sampai kapan Karena Bu? data Rencananya itu Bu? per Juni, data yang diambil itu per Juni 2021 lewat lagi kan. Berarti kalau kami daftar kemarin udah dapat nih. Udah dapet insya Allah karena wilayah ini kan kota. Itu Wal. Nyesal Wal. sayang nih Udah ah, 2 ini. kali lewat ya. Tahun kemarin Tapi- juga lewat Pak Roli. Berarti bulan September kalau kita daftar nanti ada level 34 lagi. Nanti level 56 lagi. Iya. Oke kawan-kawan, ada yang lain silakan bertanya ya, tidak bisa lewat komunikasi langsung, bisa di chat. Silakan. Ya, ada lagi nih Pak. Ini Bu, silakan Bu. Ini Ya. pelayanan kesehatan atau berupa asuransi tunai. Oh, Ini pertanyaan dari teman kita. ini beda ya. Kalau ini kayaknya BPJS kesehatan nih. Iya. Jadi Bu Eni, kalau kenapa? Bu Eni bisa disampaikan kembali kan, kadang-kadang banyak teman-teman ini yang ketika kecelakaan mereka tuh mengklaim dengan BPJS yang mereka punya gitu kan. Mungkin dengan teknis apa kelebihan di BPJS kita dengan BPJS yang itu yang lain dari yayasan atau dari tempat yang lain. Baik, nanti kalau Bapak Ibu sudah terdaftar, otomatis kan Bapak Ibu ini punya 2 kartu nih. Satu kartu BPJS Kesehatan, yang kedua itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, harus dibedakan fungsinya, di mana BPJS Kesehatan itu diperuntukkan untuk pengobatan. Sedangkan kita BPJS Ketenagakerjaan itu digunakan untuk kasus kecelakaan kerja. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, Bapak Ibu ke rumah sakit menunjukkan kartu BPJS Kesehatan, namanya IGD pasti dilayani kan. Nah, tapi pengobatannya cukup sampai di situ karena mereka mikirnya itu kan kasusnya bukan kecelakaan kerja, jadi pengobatan biasa. Nah, nanti itu untuk proses selanjutnya jadi nggak bisa lanjut gitu karena peruntukannya berbeda. Jadi kalau misalnya nanti kecelakaan kerja ditunjukkan kartu kecelakaan kerja, jadi dari kartu BPJS Ketenagakerjaan dia nggak salah. Jadi kalau menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan nanti follow up untuk pengobatannya itu sampai tuntas. Nanti kalau misalnya ada indikasi medis yang memerlukan untuk operasi atau pasang pen itu melalui kita. Jadi kartunya itu harus benar-benar dibedakan fungsinya gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pakai kartu kita, kalau berhubungan dengan kesehatan itu penyakit biasa itu dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Oke, Jelas siap. Bapak Ibu? Ya, Jelas. insyaallah. Yang